Nah, jadi gini guys. Jadi gini, ini adalah salah satu video yang perlu kalian tonton kalau kalian tuh pecinta dengan Bigfoot ya. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang Bigfoot ya, Bigfoot itu manusia yang ya kalau kalian pernah nonton video sebelumnya mungkin kalian tahu siapa itu Bigfoot yang ada di game Summertime Saga. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen tahu tentang Bigfoot ini lebih jauh, di mana dia tinggal, di mana dia itu, dan ya pokoknya pengen tahu lebih jauh, lebih lengkap dan lebih luas. Nah, saran gue adalah cuma satu, yaitu adalah tonton video ini dari awal sampai habis supaya kalian semua itu lebih dibikin penasaran dengan updatean Summertime Saga ini guys. Itu dia. Nah, jadi karakter Bigfoot yang pernah gue jelaskan di video sebelumnya, dia itu akan ada di game Summertime Saga, cuman nggak tahu kapan. Nah, karakter ini tuh adalah karakter yang bisa dibilang karakter monster, temennya karakter Missy dan karakter Missy lagi, sorry, Daisy dan karakter Aqua. Nah, mereka berdua itu monster dan ini juga ditambahin dengan monster Bigfoot. Nah, pengen tahu lebih lengkap, lebih jauh dan lebih banyaknya, saran gue adalah tonton video ini dari awal sampai habis supaya kalian semua itu bisa tahu dan bisa mengerti dan bisa pokoknya kalian tontonlah video ini dari awal sampai habis gitu cuy ya. Dan gue minta bantuannya sama kalian semua untuk yang namanya bantu like video ini, terus juga subscribe, terus juga share ke teman-teman kalian semua, dan yang paling penting kalau misalnya di video ini ada iklan jangan di skip ya guys ya. Oke, jadi langsung ya, kita tanpa basa-basi kita langsung aja bahas kepada kalian semua tentang rumah dari karakter Bigfoot ini guys. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya tentang penjelasan karakter Bigfoot ini, kalian bisa langsung coba nonton video sebelumnya dulu. Karena video sebelumnya sama video yang ini tuh dia connect satu sama lain. Jadi buat kalian semua diwajibkan untuk nonton video sebelumnya. Setelah kalian sudah nonton video sebelumnya, langsung nonton video ini. Karena video ini tuh berdua connect secara tidak langsung gitu cuy. Ya, karena di sebelumnya itu gue bahas tentang Bigfootnya, dan sekarang gue akan bahas tempatnya gitu cuy, rumahnya gitu cuy. Nah, jadi seperti di video sebelumnya gue udah bilang kalau karakter Bigfoot ini ada karakter monster yang ada di game Summertime Saga. Dan kalau di video sebelumnya kita sudah jelaskan lebih banyak, dan di sini gue akan coba membahas karakter Bigfoot lebih sedikit deh, biar kalian semua itu setidaknya nggak terlalu terpatok sama video ini. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih jauhnya, cek video sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu rumah atau tempat baru yang ada di game Summertime Saga versi test update atau di pembaruan teknologi. Jadi nanti tempat ini akan ada di pembaruan teknologi. Nah, masih belum tahu apakah tempat ini bakal jadi tempat yang bernuansa horor atau tempat yang sudah lama ya ditinggalkan gitu. Jadi belum tahu ya tempat ini gimananya. Tapi yang pasti tempat ini bakal ada, pasti 100% bakal ada di game Summertime Saga versi pembaruan teknologi nanti. Nah, jadi kita akan coba bahas satu persatu dari tempat ini. Nah, jadi di sini tuh ada semacam rumah ya, atau jadi posisi tempat ini ada di hutan guys. Nah, jadi buat kalian semua sekedar informasi aja, kalau tempat ini, rumah ini itu tuh berada di tengah-tengah hutan. Jadi nanti MC akan masuk ke dalam hutan, dan setelah itu dia akan menemukan sebuah rumah kecil, pondokan kecil, yang dimana di pondokan kecil itu kita bisa melihat rumah ini. Dan kalau dilihat dari bentukan dari rumah ini sepertinya sudah lama banget dibangun. Jadi rumah ini tuh sudah lama banget ada di hutan, tapi kita nggak tahu apakah rumah ini tuh emang rumah yang sudah lama ditinggalkan. Jadi rumah ini sudah ada dari zaman dulu dan rumah ini masih berdiri kokoh sampai saat ini, atau rumah ini emang sengaja dibikin seperti ini. Jadi tempat ini tuh seperti tempat-tempat yang menyeramkan, tempat-tempat yang jadul, tempat-tempat yang kayak kurang bagus dan kurang modern gitu. Jadi kayak jadul banget gitu kan. Nah, jadi di rumah ini kita bisa melihat adanya pohon-pohonan. Karena tadi gue udah bilang di awal, di rumah ini di dalam hutan cuy. Jadi kalau kalian ke dalam hutan, kalian akan menemukan rumah ini. Dimana kalau ada hutan berarti ada pohon-pohonan gitu cuy ya. Nah, jadi di sini kita akan coba bahas di bagian kanan dulu ya guys ya. Nah, tadi gue udah bilang tadi dia ada banyak banget pohon-pohonan, dan di situ ada pintu. Nah, itu ada pintu kecil, tapi kalau kita lihat dari depan, pintu ini seperti pintu Doraemon ya guys ya. Pintu yang cuman pintu doang, jadi gak ada bolongan ya. Nah, jadi ini adalah dua kemungkinan. Ini adalah pintu yang emang pintu biasa, jadi kayak cuma ditaruh situ sebagai pajangan, atau ini tuh WC. Nah, jadi kalau di luar Amerika sana, WC di rumah-rumah kayak begini itu tuh emang terpisah. Jadi WC-nya tuh di luar, ada pintunya sendiri. Kayak WC-nya tuh kurang lebih kayak 1 kali 1 meter, kayak kuburan gitu cuy. Jadi WC itu kecil, atau bisa jadi ini adalah gudangnya. Tapi kalau dari di depan tuh seperti tidak ada apa-apa ya, tidak ada space lagi atau kotakan lagi. Jadi kayak ini tuh bener-bener kayak semacam
semacam apa namanya, pintu doang. Kalau dilihat dari depan, kita nggak tahu sih apakah nanti tempat ini kita bisa masukin. Kalau kalian main game Red Redemption 2, kalian akan nemuin semacam ada bilik, di mana bilik itu di dalamnya ada seorang perempuan kalau nggak salah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah mungkin ini adalah pintu biasa, atau di pintu ini bisa jadi tempat WC ataupun gudang. Tapi kalau dilihat dari depan, pintunya ini kayak pintu biasa gitu cuy. Gitu. Nah selanjutnya di sebelah kiri lagi, kayak sebelah kanannya ya, sebelah kirinya itu ada rumahnya. Dimana rumahnya itu sudah berlumut, sudah banyak banget yang namanya si rumput-rumput, terus juga daun-daunan. Dimana itulah yang menyebabkan ketika sebuah tempat atau rumah yang sudah lama tidak ditempati, dia akan kayak begini cuy. Jadi tempatnya itu kayak bener-bener jadul banget gitu. Dimana rumahnya ini kalau bisa lihat dari tempatnya, rumah ini pasti hanya memiliki satu tingkat, gak ada lantai duanya. Jadi tidak ada lantai dua. Jadi rumahnya tuh cukup long. Dan rumah di sini bener-bener rumah yang tanpa listrik. Nah, gue challenge sama kalian semua, kalau kalian bisa masuk ke dalam dunia Summertime Saga, ya kalian mau nggak tinggal di situ selama 1 minggu dengan catatan sama Roxy atau sama Eve atau sama Jenny atau sama Debbie gitu ya, sama karakter favorit kalian semua. Kalian mau nggak? Kalau gue sih ya mau lah, anjir, kenapa harus gak mau gitu kan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Dimana rumahnya ini menurut gue pribadi cukup kecil ya. Dimana di tengah-tengahnya ada pintu, dan di situ ada 2 jendela, dan di bagian atas juga ada jendela lagi, dan ada cerobong asap. Ya kalau kalian lihat di situ ada cerobong asap. Dan di sebelah dari rumah itu terdapat beberapa batang-batangan kayu yang disimpan. Biasanya itu kalau orang nyimpen batangan kayu, artinya dia itu pada memasak cuy. Jadi kalau di kampung-kampung ya, di kampung-kampung atau di tempat-tempat terdalam, mereka itu kan gak ada listrik kan, atau ada pun listrik, tapi mereka itu lebih memilih untuk memasak menggunakan kayu gitu cuy. Jadi biar irit listrik, irit gas, atau mungkin ya lebih alami gitu cuy, menggunakan kayu doang gitu cuy. Jadi kayunya di sini kemungkinan besar berguna untuk, bisa jadi untuk pajangan, atau mungkin berguna untuk memasak cuy. Jadi untuk masak di dalam situ cuy. Tapi kalau yang misalnya Bigfoot tinggal di sini, kok bisa ya masak? Bigfoot bisa masak ya? Ya kita nggak tahu lah. Nanti kita coba lagi, tunggu untuk update selanjutnya. Dan apakah nanti rumahnya bisa dimasukin apa enggak? Nah, kalau untuk rumahnya bisa dimasukin apa enggak, kemungkinan besar kayaknya nggak bisa cuy. Jadi mungkin kita cuma bisa masuk ke dalam ruangan kayak gini doang nih. Ruangan depan doang kita belum bisa masuk. Kenapa? Karena mungkin belum berguna tempat ini. Nah, di bagian dikit depanan kalian akan menemukan pohon yang baru ditebang. Di mana pohon yang baru bertebang itu, pohon yang baru ditebang itu terdapat jamur-jamuran, dimana yang berarti menandakan kalau tempat ini sudah lama banget ditinggalkan cuy. Dan kalian bisa lihat di situ juga ada semacam kandang. Nah, kalau dari pandangan gue itu seperti ada burung cuy, tapi nggak tahu juga itu burung atau cuman pasti setahu gue ini tuh adalah semacam kandang yang berguna untuk menangkap hewan-hewan seperti mungkin burung, mungkin kelinci, pokoknya hewan-hewan yang kecil-kecil gitu. Mungkin bisa jadi tikus. Biasanya kalau hewan-hewan seperti itu mungkin untuk dimakan juga, kita nggak tahu. Dan sebelahnya kita mencatat adanya pohon, dimana pohonnya ini ada beberapa hal-hal yang mencurigakan. Pertama ada tulang-tulangan. Nah, kalau tulangnya itu kecil ya, tengkorak kepalanya kecil banget, mungkin bisa jadi itu adalah tengkorak kepala tikus atau mungkin kepala burung. Dan juga sebelahnya kita bisa melihat adanya semacam pajangan yang membuat tempat ini memiliki feel yang lebih horor, lebih seram cuy, kurang lebih seperti itu. Dan untuk pandangan gue gimana tentang tempat ini, menurut gue pribadi tempat ini adalah tempat yang menurut gue pribadi sangatlah serem. Dan menurut beberapa informasi, kalau beberapa teori maksudnya, kalau tempat ini bakal ditempati sama Bigfoot. Tapi balik lagi, gue bingung kenapa Bigfoot bisa masak, dan juga kenapa Bigfoot bisa cuman pokoknya nanti deh kalau ada informasi lebih jauh apakah benar tentang teori Bigfoot ini seperti di video sebelumnya, dan bagaimana kita coba bahas lah. Dimana pastinya beberapa orang mengatakan kalau tempat ini akan jadi tempat dimana kita pertama kali menemukan karakter Bigfoot. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau karakter Centaur, manusia berkuda, manusia yang kayak kuda, itu akan ditemukan di tempat ini juga. Pokoknya tempat ini dirumorkan oleh para orang-orang kalau tempat ini bakal jadi tempat para monster, entah itu Bigfoot, entah itu Centaur, atau mungkin entah itu hewan monster-monster lainnya. Pasti bakal ada gitu ya cuy. Pokoknya tempat ini mungkin akan berguna, entah bakal berguna untuk updatean versi Halloween atau mungkin updatean khusus. Itu sih yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua tentang rumah di dalam hutan yang seperti ini.
Nah, kalian bisa komen di bawah kira-kira gimana sih pendapat kalian tentang rumah ini. Apakah serem? Apakah biasa aja? Apakah gimana? Nah, tadi gue udah kasih kepada kalian semua semacam kuis ya. Misalnya ya, kalian masuk ke dalam dunia Summertime Saga dan kalian nggak ada rumah, ya kalian nggak ada rumah. Tapi kalian cuma bisa tinggal di dalam sini, di rumah ini. Jadi rumah ini kan tanpa listrik, tanpa, pokoknya rumahnya rumah jadul banget. Nah, gue tantang kalian semua. Kalau kalian bisa tinggal di situ selama 1 minggu sama karakter favorit kalian semua, misalnya Roxy, Eve, Debbie, Jenny ataupun siapapun, kalian bisa nggak bertahan selama seminggu. Setelah seminggu itu kalian bakal tertarik lagi ke dunia asli. Ya, kalian bisa komen. Oke, jadi itu dia sedikit video yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.